Halo guys, balik lagi nih bersama Igar. Udah lama banget gak ngevlog, sumpah. Tapi kali ini kita mau ngevlog tentang motor-motoran. Dari video terakhir gua kayaknya ya, gua nge-review part-partnya. Dan sekarang kita bakal lihat motornya yang udah jadi. Sebenarnya motornya udah jadi dari pas banget sebelum malam tahun baru, kalau nggak salah ya. Sebelum malam baru itu motor jadi, udah berdiri, cuman belum enak. Jadi mungkin setelah itu di bulan Januari kita nyeting ulang lagi ya, kira-kira di akhir Januari lah baru bener-bener beres gitu. Karena masih ada beberapa trial and error setelah disetting, kayak ternyata kenapa motornya berebut mulu, itu ternyata kerannya rusak, keran bensinnya. Karena kita selama ini ngiranya noken asnya nggak bener gitu, ternyata keran bensinnya yang nggak bener. Jadi video ini gue buat karena banyak banget yang nanya, bang tolong review, spill budgetnya berapa gitu, bikin motor ini. Karena gue bikin motor ini tuh full TDR dan partnya baru semua. Dan ya, yang part lamanya yang kepake cuma rangka dan crankcase, sisanya gue beli full baru semua. Ada ini, gue ada bikin sedikit beberapa catatannya. Ternyata ada 86 item yang diganti. Nih sebentar gue liatin. Jadi ada 86 item yang diganti. Ini semua nih, ini part baru yang diganti itu. Nah, total kira-kira untuk part aja segini. Terus biaya pasang, jasa dan yang lain-lain, makan, bensin yang gak kehitung, ya mungkin sekitar 25-30-an lah untuk bikin motor single tuner. Jadi langsung aja kita ke review motornya. Oke teman-teman, jadi ini dia motornya yang bakalan kita review. Ini tuh replika motornya Mas Hoki, almarhum Mas Hoki Kristianto. Jadi kita keluarin dulu motornya. Oke guys, jadi ini dia motornya. Coba kita review dari atas ya. Ini bagian depannya nih, nomor 57. Jadi versi ini tuh 57 nya ada yang di samping sini, ada yang di tengah sini. Cuman yang gue contek itu di covernya Motor Plus kayak gini nih. Jadi motor ini dilihat waktu itu dari covernya Motor Plus. Nih, ini body-bodinya semua baru, beli satu set. Tapi body imitasi karena kebutuhannya buat dibolong-bolongin kayak gitu. Jadi bodinya disimpan yang aslinya, walaupun bodi aslinya juga jadi jelek. Dulu beli motor ini bahan. Ini master remnya ori, masih bawaan motornya. Terus gas spontan pakai TDR, hand gripnya TDR. Ini motor ini jadi masih bisa starter ya, karena gue juga nggak mau repot. Ini pakai Sakla Ride It. Terus handle pakai Fish Air. Leherannya di custom, dipendekin dikit. Terus ini speedometer digital universal ala-ala aja nih. Tuh. Tapi ini fungsi ya, kecuali B bensin fungsi, tapi nggak terlalu akurat sih, cuman masih fungsi. Terus speedometer off, RPM jalan. Jadi ini buat mantau RPM aja. CDI custom. Ini bisa diprogram dari handphone. Terus apa lagi ya? Jok pakai Yong Jaya. Tuh, ini kemarin jatuh bego nih waktu ngetes motor. Terus ini shock depan masih asli, bawahnya di repaint ulang.
baut baru semua, beli set semua baru. Terus ini piringan pakai TDR ori, ini stok lama. Rimsnya pakai TDR juga, jari-jari TDR, ini baru, tromol depannya baru, ori Yamaha. Bearing pakai TDR, ban pakai FDR, ban dalam juga FDR. Terus selang-selang hawa ini custom, headnya itu sudah di custom pakai klep ukuran 2724, pair klepnya pakai Swedia, sisanya ya custom semua. Terus bloknya itu pakai TDR, sehernya pakai FIM ukuran 53,5 kalau nggak salah. Intake-nya pakai TDR, blok koplingnya pakai TDR, sisanya dalamnya semuanya pakai TDR, kecuali balancernya itu custom kalau nggak salah 600 gram, cuma gue lupa 500 gram apa 600 gram, tapi kayaknya sih 600 graman. Ini headernya custom, cuman mufflernya ini pakai HRS karena period korek sama motornya. Harusnya sih ini knalpotnya Hung, cuma karena belum dapat jadi pakai ini dulu. Ini rangkanya kita cat ulang semua. Terus push step underbone-nya pakai Yongjaya, armnya baru Yamaha. Ini shocknya pakai Kayaba Zeto, tapi nggak tahu nih seri apa. Cuman rencananya sih kayaknya mau diganti sama yang warna kuning gitu, entah pakai Daytona TDR atau Nagata, pokoknya yang warna kuning aja mau digantinya. Aslinya sih pakai Ohlins, cuman karena menurut gua kalau pakai Ohlins motor cuma buat dipajang terlalu overkill, jadi Kayaba aja sebenarnya cukup sih. Nyari TDR belum nemu, jadi dipakai Kayaba. Arem baru Yamaha, terus baut semuanya pokoknya baru. Sama ini pelek belakang juga TDR, jari-jari TDR, tromol tutup tromol baru ori Yamaha. Ini yang aslinya di repaint aja nih, pegangan tromolnya ini beli baru juga, sama sticknya juga nih. Ini nggak tahu merek apa, lupa. Terus apa lagi ya? Ini belakang mah di custom aja sih, ini anak-anak ya bercanda-candaan anak Jupiter lah, 4 sehat 5 TP. Terus tromol baru Yamaha, asli Yamaha. Rantai pakai TDR, gear pakai TDR, gear pakai TDR. Terus tutupnya pakai HRP. Ini underbone pakai Yongjaya. Gear depan itu pakai TDR, rantai TDR, rantai TDR. Ini HRP, ini bawaan Yongjaya. Ini untuk standarnya pakai standarnya Beat nih, biar lebih tinggi, jadi berdirinya proper. Kenapa dipakai standar? Tadinya nggak pakai standar, cuman karena kalau gue pakai pagi-pagi buat nyari sarapan gitu agak susah di standarinnya, dari sandarannya itu susah, jadi ini pakai standar. Ini aslinya di repaint ulang. Terus ini nggak tahu merek apa nih, kayak ala-ala Thailand gitu. Karbu pakai PWK TDR. Apa lagi ya? Ya, jadi pokoknya motor ini dibangun pakai 95% part TDR, 3%-nya part ori Yamaha, 2%-nya merek lain. Tuh kayak merek lain tuh kayak soknya Kayaba, joknya Yongjaya, ini starternya pakai Ride It. Terus apa lagi ya? Aki gimana? Ya akinya juga ini udah soak, akinya harus diganti kalau pengen di starter. Jadi kalau mau ini harus di jumper nyalainnya. Busi, oh ya busi itu sebelumnya pakai TDR yang biasa, terus diganti TDR iridium. Oh ini selang nih, selang pakai TDR juga. Ya gitu dah, pokoknya intinya motor ini 95% TDR dan
part baru semua, harus di garis bawah itu, part baru semua, nggak ada yang beli second. Yang beli second itu cuman apa ya, knalpot dapat baru tapi stok lama, makanya jelek banget. Tombol-tombol enggak, nih baru juga ya. Yang baru motor, yang second motornya, yang kepake bawaan asli motor itu cuman rangka, terus crankcase sama rasionya sama isinya itu masih standar semua, sisanya diganti baru. Jadi alasan gua kenapa bangun motor ini nih tuh, dulu waktu tahun 2007 gua nonton final Yamaha Asian Cup Race yang kelima itu. Finalnya di Thailand, finalnya itu di Kemayoran tuh. Waktu itu Mas Oki Krisdianto pakai motor ini nih, kencang banget, juara 1 seingat gua ya waktu itu. Itu zaman-zamannya Doni Tata, terus Ratapak Wilairot tuh, pembalap Thailand yang udah sempat masuk ke GP. Ini sampai detail ini tuh di zoom dari foto, tapi gue ngira-ngira aja, tapi kayaknya sih mirip sama aslinya. Ini kalau yang aslinya di sini ada tulisan stiker FDR nih, cuman ini belum sempat bikin, jadi polos aja dulu ya. Jadi segitu dulu reviewnya. Paling motor ini bakalan diupdate itu di nanti di bagian knalpot, nunggu dapet knalpot hung, atau enggak teman-teman kalau ada yang punya knalpot hung boleh kabarin saya, DM di Instagram Munigar ML. Akhirnya jadi juga nih motor setelah berapa bulan ya, kalau nggak salah 3 bulanan motor ini. Kadang ngerjainnya pun nyantai gitu, nunggu bengkelnya agak senggang baru dikerjain motor ini. Oke guys, jadi segitu dulu aja video review motor Jupiter ini. Jadi gue juga masih ada satu motor lagi yang bakal kita review. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Udah. People with the same stuff, you really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles.